Bab ke-21, Susi si milik Kitty. Segera aku menepis tangan Pak Bagas dan berjalan ke arah suamiku. Ayo pulang. Suamiku menggandeng tanganku dan berjalan dengan cepat. Gus, urus dia. Perintah suamiku pada Pak Agus. Entah mau diapakan Pak Bagas nantinya. Hanya ada keheningan di dalam mobil. Aku tak berani untuk memulai obrolan terlebih dahulu. Apa suamiku marah? Apa suamiku salah paham? Kanda, apa Kanda marah? Tanyaku saat sudah sampai di rumah. Tentu saja marah. Kenapa Dinda maunya dipegang tangannya sama dia? Apa Dinda punya hubungan dengan laki-laki itu? Ya Tuhan, suamiku sudah salah paham. Ini pertama kali suamiku berkata dengan nada tinggi padaku. Aku nggak salah Kanda. Bulir bening jatuh di pipi. Rasanya sesak, sedih. Dinda, sayang. Hei, Kanda cuma bercanda. Jangan menangis. Suamiku kini duduk di sampingku dan meraih kepalaku. Aku nggak salah. Ucapku di sela isak tangisku. Kanda tahu, Kanda sudah lihat semuanya dari awal. Dari awal. Ya, dari mulai tangan Dinda yang ditarik dan Dinda menampar Pak Bagas. Kanda tahu semuanya. Terus kenapa Kanda nggak langsung nyamperin? Kanda pengen tahu jawaban Dinda. Apa Dinda mau sama Pak Bagas atau enggak? Ternyata Dinda memang terbaik. Oh, jadi gitu. Dasar aki-aki nyebelin. Aku mundur kemudian tidur di ranjang dan menutup tubuhku dengan selimut. Sebel rasanya. Loh, kok malah ngambek? Ranjang terasa ada yang bergerak. Benar saja suamiku kini sudah melingkarkan tangannya di perutku. Katanya malam ini pabriknya mau produksi. Enggak Jeti. Pabriknya udah tutup. Enak aja sekarang minta gituan. Enggak tahu apa rasanya masih sebel. Kenapa tutup? PPKM level 100 Jeti tutup. Jawabku asal. Suamiku justru mempererat pelukannya dan terus merayuku. Maaf sayang, malam ini enggak mempan. Bu, kok masak banyak banget? Ada acara apa? Tanyaku saat hari itu berkunjung ke rumah ibu. Enggak ada acara apa-apa, ini pesanan semua. Ibu yang sedang mengaduk adonan terlihat sangat sibuk. Maaf baru datang. Tadi ngurusin rumah dulu. Bude Ratmi yang baru datang langsung meletakkan tas kecilnya di meja. Baru dateng. Fah, iya Bude. Riko bagaimana Bude? Tanyaku. Baik, bentar lagi juga pulang sekolah. Biasanya bareng Seno. Tolong sampaikan ucapan terima kasih Bude sama suamimu ya, Fah. Ucap Bude. Terima kasih. Buat apa? Tanyaku heran. Buat biaya sekolah Riko dan Susi. Suamimu sudah membayarnya. Bahkan melunasinya sampai mereka lulus. Dan sekarang Bude juga ikut kerja di sini. Bukan kerja Mbak, tapi bantuin. Ujar ibu. Bantuin tapi dibayar. Sahut Bude. Bude dan ibu kemudian sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku juga ikut membantu pekerjaan mereka. Nanti diantar jam berapa, Ma? Tanya Bude. Jam makan siang. Tunggu bapak nanti habis jemput Seno sama Riko. Diantar kemana ini, Bu? Dari tadi Bude sama ibu ngobrol tapi aku nggak mudeng. Ke kantor suamimu. Jawaban ibu justru semakin membuatku tambah bingung. Bu, coba jelasin deh sama Seva. Kok Seva nggak maksud ya? Apa suamimu nggak cerita, Fa? Tanya ibu. Enggak, Bu. Kalau cerita ya Seva nggak bakalan tanya. Waktu suamimu datang ke sini kebetulan ibu lagi masak ada pesanan dari Bu RT tapi cuma 10 box makan siang sama beberapa kue. Terus suamimu minta buat pesan 100 box makan siang setiap hari diantar ke kantor. Oh, jadi sekarang ibu buka usaha catering? Ya, begitulah. Dan mulai Senin tambah lagi pesanan dari 2 kantor masing-masing juga 100 box. Ibu bersemangat sekali menceritakan kegiatan barunya. Makanya Bude bisa kerja di sini, Fah. Kalau tidak Bude nggak tahu lagi bisa biayai anak-anak dari mana. Bude malu. Dulu sudah bertindak tidak baik sama kalian bahkan saat kalian terkena musibah malah Bude cuma diam. Terlihat ketulusan dari ucapan Bude. Alhamdulillah ada hikmah dari semua peristiwa. Dak. Terlihat nama Rizka di layar ponselku. Halo, assalamualaikum jawabku. Waalaikumsalam. Di mana, Fah? Suara cempreng Rizka langsung terdengar di telingaku. Di rumah ibu. Kenapa? Aku meluncur.
Tukut, dasar bocah. Seenaknya matikan telepon. Siapa, Fa? Suamimu. Ibu mengira malah suamiku yang telepon. Bukan, Bu. Itu Rizka yang telepon. Paling bentar lagi kesini. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizka masuk. Bukan Rizka namanya kalau salam sendiri dijawab sendiri. Nah, panjang umur tuh anak. Diomongin langsung muncul. Rizka langsung masuk dan menuju dapur. Kemudian mencium tangan ibu juga Bude Ratmi. Wih, makan besar nih. Acara apa, Bu? Tangan Rizka langsung mencomot bolu yang ada di meja. Itu tangan kamu ekspres banget, Riz. Sindirku. Tangan malaikat ya kayak gini. Beda sama tanganmu. Fah, ke kamar kamu bentar yaks. Aku ada perlu. Diseretnya tanganku tanpa menunggu persetujuan. Kenapa, Riz? Kayaknya gawat banget. Tanyaku setelah sampai di kamar. Lihat ini. Dibukanya kerudung yang menutup rambutnya. Astaga, Rizka. Aku tercengang melihatnya. Rambut yang tadinya panjang kini cepak. Kenapa bisa jadi kayak gini? Ini semua karena kamu. Seva. Rizka justru menyalahkanku tanpa tahu aku berbuat salah apa. Kok aku? Kan kamu yang bilang sama aku ada Bang Jimin di salon yang kamu kasih tahu. Terus aku penasaran. Beneran ada. Jadi tiap hari aku kesana tambah lagi sama suamimu dikasih gratis setahun tambah semangat kan aku jadinya. Rizka menjelaskan tanpa titik koma membuatku tak mengerti. Terus, apa hubungannya sama aku? Ya, karena aku pengen ketemu Bang Jimin tiap hari makannya, aku potong rambut terus kesana tiap hari, jadilah rambutku pendek kayak gini. Hanya karena menuruti keinginannya, untuk ketemu Bang Jimin Rizka bahkan rela rambutnya yang panjang kini jadi cepak. Memang Rizka itu luar biasa. Luar biasa absurdnya. Maunya sekarang gimana? Mau dibotakin sekalian biar hari ini ketemu Jimin lagi. Jimin, Seva. Protes Rizka. Sekarang gantian kamu yang potong rambut biar aku ada alasan ketemu Bang Jimin. Ogah, aku gak mau potong rambut. Tolakku pada Rizka. Lagian aneh-aneh aja tuh anak. Kalau gitu, suamimu suruh makeover lagi. Nah kan malah Jeti bawa-bawa suamiku juga. Ada benarnya juga ucapan Rizka. Rambut kanda perlu dirapikan lagi sama rambut nakal di wajahnya juga sudah mulai tumbuh liar. Suka geli aku tuh kalau lagi itu. Bentar aku telepon suamiku dulu. Segera aku menghubungi nomor suamiku dan mengutarakan maksudku. Untung saja suamiku setuju. Oke Riz, kita ke salon sekarang. Suamiku langsung ke sana. Rizka langsung tersenyum dan bersiap untuk berangkat. Bu, Seva pergi dulu ya. Pamitku pada ibu. Nanti kesini lagi kan? Tanya ibu. Enggak Bu, nanti habis dari salon sekalian pulang. Aku ikut. Kok ada suara Mbak Susi? Dari tadi memangnya dia di mana? Loh Mbak, kapan datang? Kok Seva baru lihat? Tanyaku basa-basi. Baru aja ini Fa. Lagi ngerenyek minta duit beli kuota padahal baru 3 hari yang lalu minta sekarang minta lagi. Bude Ratmi justru yang menjawab pertanyaanku. Seva sama Rizka pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Kucium tangan ibu juga Bude Ratmi kemudian aku dan Rizka keluar. Fa, itu kenapa Mbak Susi ngikutin kita? Bisik Rizka. Mbak Susi memang berjalan di belakang kami. Jangan-jangan ucapannya tadi benar. Mau ikut pergi. Mobilnya mana? Fa, tanya Mbak Susi. Mobil apa Mbak? Ya, kan kamu mau ke salon terus pulang. Biasanya kamu antar jemput pakai mobil. Aku mau ikut ke salon sekalian nanti krimbe sama rebonding sekalian. Habis itu antrin aku balik. Satu lagi, kamu yang bayar. Sabar-sabar sama kelakuan Mbak Susi. Tadi memang kesini diantar Mbak. Sekarang mau ikut Rizka. Kebetulan Rizka sudah siap di motor dan menyerahkan satu helm lagi padaku. Kalau kalian naik motor aku gimana? Tanya Mbak Susi. Mbak Susi mau ikut? Tanya Rizka. Ya iyalah. Emangnya cuma kamu aja yang ikut? Mbak Susi menyibakkan rambut keriting yang dibuat poni hingga menutupi kedua matanya. Sini naik. Perintah Rizka. Bertiga Riz. Aku yang sudah dibonceng Rizka jadi bingung masa bertiga satu motor nanti beneran dikira cabe-cabean. Ses, tim aja kamu. Fa.
Mbak Susi kemudian menghampiri Rizka. Nih Mbak, sementara bayangan Mbak Susi dulu aja yang ikut di spion, besok baru orangnya. Rizka menunjukkan spion yang ada wajah Mbak Susi kemudian tancap gas. Awas kamu Rizka, teriak Mbak Susi yang suaranya masih terdengar. Dasar Rizka bisa-bisanya iseng sama Mbak Susi. Tapi nggak apa-apa, sesekali memang harus dikerjain juga. Sampai di salon, ternyata suamiku sudah lebih dulu sampai tapi masih di dalam mobil. Kanda kok nggak masuk dulu? Tanyaku setelah turun dari mobil. Tunggu Dinda dulu. Masa Kanda sendirian nanti diculik biji labil? Pedes sekali ini aki-aki. Pak Bambang tahu biji labil? Rizka yang berjalan bersama kami ikut nimbrung dengan obrolanku. Taulah. Contohnya kamu. Kena kamu Riz. Batinku. Enak aja Pak Bambang ngatain aku biji labil. Berarti istri Pak Bambang juga dang. Biji labil itu spesial buat yang jomblo dang Kris. Belaku. Nah, istriku ini memang cerdas. Suamiku kemudian berjalan di depan Rizka dan menggandeng tanganku. Gandeng terus sampai lupa kalau truk tronton punya gandengan yang lebih besar. Bisa nggak tanganku ikut digandeng? Kami terus melenggang masuk ke salon meninggalkan Rizka yang masih kesal. Begitu masuk kami langsung disambut oleh Mas Fahri yang kata Rizka mirip Bang Jimin. Kamu ikut lagi? Mau ngapain lagi? Tanya Mas Fahri. Hari ini mau temenin mereka, Mas. Jawab Rizka. Ya iyalah, rambut kamu udah cepak tiap hari minta potong rambut tapi potongnya jangan kepanjangan, habis itu minta selfie lebih dari 10 kali. Aku hanya tersenyum melihat ulah Rizka dan Mas Fahri. Akhirnya aku dan Rizka hanya menunggu suamiku yang sedang potong rambut. Kanda, kenapa Kanda nggak bilang kalau Kanda membayar sekolah Riko dan Susi? Terus kenapa nggak bilang kalau membantu ibu dengan memberikan order catering? Tanyaku saat duduk santai di rumah. Memangnya harus bilang ya? Atau Dinda keberatan? Bukan itu. Hanya saja waktu aku datang ke rumah ibu malah jadi kayak orang bodoh yang nggak tahu kegiatan suaminya. Sejujurnya aku bangga dengan suamiku, yang tanpa pandang siapa orangnya justru dibantunya. Orang tua Dinda menolak ketika Kanda akan memberikan uang bulanan. Mereka bilang mereka akan membuka usaha saja. Ya sudah, akhirnya Kanda bantu dengan order catering untuk kantor. Lalu bagaimana dengan sekolah Riko dan Mbak Susi? Dinda lupa kalau ayahnya di penjara. Mereka harus tetap sekolah. Jangan sampai mereka yang terkena efek dari perbuatan ayahnya. Berbuat baik itu nggak perlu diceritain sayang. Refleks aku memeluk suamiku. Ini suami terbaikku. Suamiku yang tadinya sedang memegang ponsel langsung meletakkannya. Jangan di sini sayang, ucap suamiku. Memang mau di mana? Ya di kamar dang. Malu kalau di sini. Kan cuma peluk. Sanggahku. Dinda cuma peluk, Kanda mau lebih. Masih saja suamiku kekeh dengan kemauannya. Kanda nekel. 1 tahun berselang, kini aku sudah berusia 22 tahun. Tapi sayangnya aku masih saja diberi kepercayaan. Entahlah, mungkin belum waktunya. Hari ini aku berencana akan membuat simah. Sebenarnya sudah dari tahun lalu suamiku memintanya. Tapi aku malas. Bawa mobil juga hanya sesekali. Masih enakan jadi penumpang. Kali ini suamiku memaksa katanya untuk persiapan kuliah bawa mobil sendiri. Ya sudah, aku turuti saja kemauannya. Rizka yang menemaniku. Rizka sudah terlebih dahulu punya simah dan mengendarai mobil pribadi. Menjelang sore akhirnya aku sudah bisa mendapat SIM-A. Lepas itu aku mampir sebentar ke rumah makan. Untung saja hari ini aku sudah izin sama suami dan kebetulan suami juga ada keperluan, katanya pulang sore. Riz, pulang yaks, udah sore. Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 6 sore. Maghrib dulu di masjid ya, tanggung. Iya juga sih, kalau pulang nanti waktu maghrib bakalan terlewat. Ya udah, nanti di masjid alun-alun aja ya, yang paling dekat. Mobil yang dikendarai Rizka kemudian melesat menuju alun-alun kota. Butuh waktu 15 menit agar kami sampai di masjid. Kemudian kami langsung wudhu dan sholat maghrib. Aku duduk di teras maghrib hendak memakai sepatuku. Sementara Rizka sudah selesai memakai dan tinggal menungguku. Dak. Tumben nomor rumah menelpon. Ada apa ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya, cepat pulang. Tuan jatuh di kamar mandi. Apa?
Ya Tuhan, Kanda.